ketika kita ingin merengkuh dunia, ketika kita ingin menguasainya, ketika kita ingin memilikinya, percayalah, di sana kau tidak akan dapat apa-apa. Bukankah orang bijak berkata, barang siapa yang ingin dunia, maka akhiratnya pasti akan tertinggal jauh. Dan ketika ingin merengkuh dunia, maka raihlah akhirat. Dunia pasti akan ikut. Orang bijak selalu bilang, berjalanlah dengan senyum simpulmu, karena dengan senyummu orang di sekitarmu akan merasa damai. Itu artinya kita sudah bisa menguasai dunia. Dunia yang kita pijak, bumi yang terhampar, adalah bukan tempat kita yang sesungguhnya. Tempat kita yang sesungguhnya ada ketika Adam, Hawa diciptakan. Tapi ketika kita ingin merengkuh dunia dengan beraneka ragam cara, apakah kau mampu untuk menguasainya? Tidak. Dunia yang kau rangkul itu, dunia yang kau cumbu itu, bahkan libidomu yang membubung tinggi, hasrat nafsumu, hanya sekedar fata morgana. Pada saatnya akan sia-sia. Sia-sia karena tidak mengandung makna apapun dalam setiap langkahmu. Sia-sia karena tidak akan pernah mengandung makna apapun dalam hidupmu. Ketika kita hidup, mengenali akan makna hidup dalam kehidupan, niscaya kita akan memahami inti pati saripati dari hidup itu sendiri. Maka tataplah langit, tembuskanlah sampai ke jantung singgasana sang pemilik hidup. Getarkanlah ars, maka di sana kau akan temukan kedamaian. Kedamaian tidak hanya sekedar kedamaian yang semu, tidak hanya sekedar kedamaian yang fata morgana, tapi kedamaian yang sampai mengakar dalam pijakan darah yang mendidih di dalam dirimu,
orang bijak pernah berkata, ketika kita hidup mampu memahami hidup, maka kita akan mengerti siapa diri kita. Semakin kita mengerti siapa diri kita, semakin kita memahami bahwa kita semakin kecil. Bukankah setiap tapakan dalam hidup adalah fase dari langkah-langkah kesejatian hidup itu sendiri? Mengapa Tuhan memilih kata dengan makna kun fayakun? Di sana mengandung makna proses untuk menuju kedewasaan. Manusia butuh proses. Dalam proses itu bukan ingin merengkuh dunia, bukan ingin menjadi raja di raja dalam dunia. Ketika proses menuju kedewasaan itu, manusia akan mengerti tentang dirinya sebagai manusia, bukan melebihi pada tingkat manusia itu sendiri. Jika kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia, maka ketahuilah bahwa setiap manusia diciptakan untuk tunduk kepada Sang Pemilik kehidupan dalam diri manusia itu. Untuk memahami makna hidup, manusia itu akan mengerti siapa dirinya dan mengapa dirinya, untuk apa dirinya melangkah di dunia. Karena setiap apa yang ditembuskan di dalam perut bumi, di sana akan mengandung intipati saripati dari hidup dalam kehidupan ini. Kedewasaan manusia yang melalui proses dalam hidupnya akan mengerti dan memaknai setiap langkah demi langkahnya, setiap hembusan nafas ke nafas yang lain, dari setiap pagi menuju pagi, dari siang menuju siang, dari sore menuju sore, dan pada akhirnya menuju malam, kembali ke malam. Dari kosong kemudian isi, dari isi kemudian kosong, dan kembali ke isi.
hidup akan berproses. Jika manusia memahami bahwa hidup sesuai dengan proses yang harus dilalui dari setapak demi setapak, maka dia akan mengerti kedewasaan dalam hidup. Orang yang memahami hidup bukan dipandang dari usia, tetapi sejauh mana dia menikmati hidup dalam setapak demi setapaknya, yang kemudian dihirup nafasnya masuk ke dalam dirinya dan direnungkan dalam setiap baris-baris kata demi kata yang teruntai dari bahasa demi bahasa, yang kemudian muncullah kalimat yang tunggal, yaitu Allah. Dialah pemilik dari segala pemilik, termasuk proses yang dilalui oleh manusia itu. Oleh karenanya, wahai semua kita, jangan pernah meninggalkan proses. Dan jangan hanya sekedar ingin merangkul dan menguasai dunia, karena dengan menguasai itu tidak akan pernah memahami proses itu sendiri. Barang siapa yang ingin dunia, maka kuasailah akhirat. Dan barang siapa yang menguasai akhirat, pasti akan menguasai dunia. Dan barang siapa yang ingin menguasai dunia, bisa dipastikan akhiratnya akan tertinggal jauh dari apa yang sesungguhnya diinginkan oleh sang pemilik hidup. Mengapa? Karena sang pemilik hidup jelas sudah mengatakan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Makna ini yang mengandung pengertian kita harus melangkah dari setiap kaki, tapak demi setapak, dari hirupan nafas, menahan dan mengeluarkan, itu seirama dengan makna itu sendiri. Apakah kita, sekali lagi, apakah kita sudah memahami akan proses itu? Proses adalah tahap demi tahap. Dari air anyir menyatu dengan sel telur, kemudian segumpal darah, kemudian janin, kemudian
muncul ke dunia disebut dengan bayi. Lalu mengapa setelah itu kita ingin merengkuh dunia, dunia dan dunia, dunia, dunia? Apakah proses yang dituju menjadi tidak jelas dalam kepribadian kita? Yang pasti tidak. Sang pemilik hidup sudah mengajari kita akan makna hidup itu. Tetapi mengapa kita tidak mengerti tentang akan makna hidup itu? Dari setiap ciptaan, dari setiap helaan nafas, itu selalu akan dipertemukan untuk saling menyapa, untuk saling bercengkrama, yang kemudian terbentuklah persaudaraan. Makna dari persaudaraan adalah setiap tapakan kaki kita akan membekas dalam relung hati saudara kita yang lain. Dari proses itu akan mendewasakan manusia. Tapi mengapa dari setiap jengkal, helaan nafas dan hentakan kaki, dari setapak demi setapak itu tidak menyadari bahwa masih ingin merangkul dunia, ingin menjadi raja di raja di alam semesta. Bukan itu tujuan sang pemilik hidup untuk kita. Ditapakkan kaki kita, menghentakkan ke bumi ini, tapi kita bisa menyatukan di antara kita, menuju kita, untuk kita bisa mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari kita, bahwa kamu, aku, mereka adalah satu tubuh yang terikat dalam persaudaraan. Proses yang diajarkan sang pemilik hidup harus kita tempuh dalam langkah demi langkah, dari setapak demi setapak, untuk mengikrarkan diri, bukan bermakna bahwa kita harus merengkuh dunia dengan genggaman tangan kiri kita, lalu tangan kanan kita menggenggam api untuk
menghancurkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Tidak. Tangan kiri kita menggenggam, tapi tangan kita akan merangkul saudara kita. Berproses dalam hidup akan mendewasakan kita, akan makna hidup dalam kehidupan ini. Bukan kita kemudian menjadi singa yang akan menelan semuanya, apa saja. Bukan. Ketika tapakan kita akan membuat kita tersenyum dan membuat saudara-saudara kita juga tersenyum bersama-sama, sampai pada saatnya sejarah akan mencatat bahwa kita adalah orang yang bijak di dalam tapakan kaki sejarah kita. Afala ta'qilun? Apakah kita tidak pernah berpikir tentang hal itu? Mengapa kita dangkal? Ataukah kita memang sengaja ingin menjerembabkan diri kita ke kubangan yang berbau anyir itu? Tidak. Oleh karena itu, ayo kita berproses sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Pemilik hidup kepada kita. Biar kita mengerti, biar kita melangkahkan kaki semakin mendekat kepada Sang Pemilik hidup, lalu tersenyum. Karena proses yang kita lalui dalam hidup adalah kesejatian diri kita. Memang itu yang dikehendaki dari Sang Pemilik alam semesta ini. Dari setiap senyum simpul kita akan membuat dan menebarkan harumnya orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu nyaman bersama kita dan menjadi catatan sejarah bahwa kita adalah bagian dari mereka dan mereka adalah bagian dari kita. Setelah itu, pada saatnya kita akan hentakkan kaki kita untuk melesat ke langit Sabtuju, menuju singgasana Sang Pemilik hidup, dengan disambut senyum dan dekapan mesra penuh kasih dan sayangnya kepada kita. Apakah kita tidak ingin mencium harumnya Sang Pemilik hidup? Tentu di antara kita pasti akan mengatakan ingin. Lantas
Mengapa kita masih ingin mendekap dunia dengan tangan kiri kita, lalu tangan kanan kita dengan api untuk membakar? Mengapa? Karena di setiap langkah kita punya makna yang sesungguhnya makna, bukan fata morgana, apalagi ilusi. Tidak, sekali lagi tidak. Kita akan terus dan terus berproses sampai pada akhirnya kita adalah betul-betul khalifah fil ardh di bumi ini. Kita akan mewariskan setiap tapakan kaki kita kepada generasi-generasi kita, dan generasi kita akan melanjutkan perjuangan kita yang belum selesai. Bijak dalam setiap langkah adalah punya makna pada generasi kita. Dan generasi kitalah nanti yang akan mengukir sejarah kita. Apakah kita tidak akan rindu kepada mereka nantinya? Apakah kita tidak akan berharap kepada mereka untuk tetap mengenang nama kita yang tercatat dalam lembar-lembar batin mereka dari setiap generasi ke generasi, yang terukir dengan tinta emas bahwa kita adalah tauladan bagi mereka, generasi yang kita tinggalkan untuk melanjutkan apa yang menjadi catatan sejarah yang kita ukir. Walaupun sejarah yang kita ukir di tengah-tengah bara, bahkan sejarah yang kita ukir di tengah-tengah kebisingan, hiruk pikuk pencinta dunia. Tapi kita akan terus mengukirnya. Kita akan terus menancapkan ukiran-ukiran kita tanpa memperdulikan kebisingan yang hiruk pikuk pencinta dunia dan dahsyatnya serangan yang ada di dalam jantung kita.